Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri, PS Agribisnis Pangan semester 7. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Etika Bisnis mengenai contoh iklan yang melanggar etika. Nah, di sini saya mengambil kasus contoh pada produk sabun, yaitu sabun Giv dan sabun DAP. Nah, kita harus memahami sebelum mengetahui pelanggaran etika yang terjadi pada sabun, kita harus tahu etika dalam periklanan. Etika itu secara umum ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Nah, jadi etika itu berarti kumpulan atau azas ilmu yang berkenaan dengan akhlak, nilai, mengenai benar atau salah yang dianut dalam suatu golongan atau masyarakat. Itu etika dalam periklanan. Di sini kaidah etika dalam periklanan. Ciri-ciri iklan yang baik itu ada 3. Yang pertama etis, itu berkaitan dengan kepantasan. Selanjutnya estetis, berkaitan dengan kelayak atau target market, target audiens, kapan harus ditayangkan. Selanjutnya artistik, ini bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Itu kaidah dalam periklanan. Di sini selanjutnya contoh penerapan etika. Di sini saya mengambil 3 contoh kasus. Yang pertama iklan rokok. Nah, penerapan etika pada iklan rokok itu seharusnya tidak menampakkan secara eksplisit orang merokok. Untuk iklan pembalut wanita, tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut. Terus penerapan etika lagi pada iklan sabun mandi, tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh. Nah, ini yang harus digarisbawahi karena saya mengambil contoh mengenai produk sabun. Selanjutnya etika secara umum. Di sini jujur, tidak mengandung atau memicu konflik sara, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, saling menjatuhkan produk tertentu. Itu contohnya tidak plagiat. Itu etika secara umumnya. Nah, di sini ada etika pariwara Indonesia atau EPI. Sini saya mengambil beberapa bagian peraturannya mengenai hak cipta, bahasa, kekerasan, keselamatan, perlindungan hak-hak pribadi, merendahkan, terus ada peniruan, perbandingan harga, pornografi dan pornoaksi, khalayak anak-anak atau istilah ilmiah dan statistik lainnya. Itu sebagian peraturan dari EPE. Di sini masalah etika periklanan. Nah, kebenaran akan iklan itu mengatakan yang benar merupakan salah satu kewajiban etis yang penting. Ya, dalam iklan wajib ditampilkan gitu. Namun hal itu kerap kali tidak digubris gitu, karena biasanya dalam periklanan itu memanipulasi publik, memanipulasi orang lain entah dengan periklanan atau cara apapun, jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika. Itu masalah etis periklanan yang sering terjadi gitu. Nah, di sini masalah iklan pada sabun. Di sini pendahuluannya dulu mengenai masalah yang ada pada sabun ini. Dalam iklan terdapat pesan iklan yang ditujukan pada khalayak. Namun dalam penyampaian pesannya, pembuat iklan terkadang mengesimpangkan aturan-aturan yang periklanan yang berlaku. Nah, pengiklannya juga harus mempunyai etika seperti yang diatur dalam Etika Perwira Indonesia yang telah saya paparkan tadi dan peraturan daerah atau Perda. Nah, seharusnya iklan itu harus jujur terhadap khalayak, bertanggung jawab terhadap produk yang diiklankan, dan menghormati hak setiap orang yang memilih. Nah, masih banyak pengiklannya yang mengabaikan norma-norma dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan pada produk itu, kepentingan pada iklan yang akan ditampilkan. Harusnya ada pengontrolan yang tepat untuk menghindari terjadinya iklan yang mengorbankan nilai etika dan moral. Itu masalah iklan pada sabun. Nah, di sini saya mengambil contoh gambar sesuai dengan YouTube yang setelah saya kutip. Ini contoh beberapa gambar sabun Giv. Pelanggaran yang terjadi bahwa pada gambar itu jelas sekali ada perempuan yang menggunakan sabun posisi lagi mandi tapi tidak menutupin aurat gitu. Nah, ini pelanggaran yang terjadi pada iklan produk sabun Giv ditayangkan oleh stasiun TV beberapa tahun yang lalu. Nah, etika periklanan dalam penampilan seseorang perempuan yang sedang mandi menggunakan produk sabun Giv sesuai dengan gambar tadi, tapi melihatkan sendi bagian pundaknya. Iklan ini melanggar, jelas ya melanggar contoh sebelumnya
pada pasal yang telah saya paparkan pada pasal EPI pasal 126 pornografi, mengenai pornografi dan pornografi mengatur bahwa iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk apapun. Jelas pada undang-undang dipaparkan dalam undang-undang periklanan. Tidak hanya kejadian etika pada sabun Gift, iklan produk sabun Gift pun begitu, karena menampilkan perempuan yang hanya menggunakan handuk sebagai penutup tubuhnya. Nah, ini juga sempat ditayangkan di stasiun TV. Ini merupakan gambar iklan sabun DAP yang saya ambil pada YouTube. Selanjutnya, penilaian etis terhadap iklan. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin. Pertama, maksud si iklan. Nah, maksud si iklan sebenarnya baik, ingin menawarkan produk sabun dengan tujuan konsumen yaitu kaum perempuan. Nah, pada kenyataannya iklan tersebut tayang di semua media untuk kalangan semua umur yang nonton iklan tersebut. Itu iklan ditampilkan berlebihan, menampakkan perempuan yang mandi dengan busana yang minim. Selanjutnya, isi iklan. Isi iklan ini bertujuan memaparkan produsen menjual sebuah produk kecantikan berbentuk sabun. Dengan iming-iming sabun tersebut membersihkan badan, terus memutihkan tubuh, membuat lebih cerah, bersih, lembut. Itu yang dipaparkan pada isi iklan tersebut, pada iklan sabun Gift dan sabun DAP. Nah, pelanggaran yang terjadi pada iklan tersebut sangat jelas terlihat pada adegan-adegannya. Seperti adegan wanita yang mandi menggunakan sabun dan disiram dengan air disertai dengan wajah yang menggoda, dengan tarian erotis dan memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh wanita yang tidak sepantasnya diperlihatkan kepada khalayak ramai. Serta sosok wanita dengan pakaian menggunakan handuk tadi pada sabun DAP. Ini membuktikan bahwa adegan yang tidak sopan, berarti telah disebut pada pemaparan saya tadi, sangat tidak menghormati nilai norma dan kesopanan dan memuat seksualitas. Itu isi iklan yang disampaikan sehingga melanggar etika pada periklanan. Nah, selanjutnya keadaan publik yang dituju. Di sini yang dituju produsen produk sabun ini kaum perempuan atau remaja, ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi selanjutnya, kebiasaan di bidang periklanan. Seharusnya iklan ditampilkan tidak ada unsur yang melanggar norma. Namun pada kedua gambar tersebut melanggar norma aturan yang ditampilkan yang tidak layak ditonton oleh semua kalangan usia. Nah, di sini benar-benar pada iklan yang ditampilkan itu berpakaian minim gitu, yang melanggar etika pada unsur pornografi dan porno asli. Seharusnya iklan tidak boleh mengeksploitasi gitu dengan cara apapun, dengan tujuan dan alasan apapun. Itu yang dipaparkan pada iklan sabun Gift dan sabun DAP. Nah, di sini saya mengambil pada Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, penyiaran itu kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi media itu informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, yang harus dikontrol. Itu mengenai undang-undang penyiaran. Jadi jika dilihat dari pasal di atas, jelas sekali bahwa iklan kedua sabun Gift dan DAP itu memberikan informasi tentang manfaat sabun, namun melenceng ke arah yang tidak sehat. Makanya sampai sekarang iklan tersebut sudah tidak tayang lagi di stasiun TV. Dalam iklan sabun Gift dan DAP sisinya kurang ke positif tapi negatif, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang penyiaran. Justru iklan tersebut merusak iman dan melunturkan nilai jati diri bangsa melalui adegan yang kurang enak ditonton. Selain itu, iklan tersebut memberikan informasi yang benar tetapi caranya yang tidak benar dan tidak sesuai untuk ditayangkan ke publik. Itu pelanggaran yang terjadi pada etika periklanan sabun Gift dan DAP. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai contoh iklan yang melanggar norma atau aturan etika pada periklanan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.